Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Kita akan melanjutkan sesi pertemuan kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas tentang jenis laporan keuangan. Selanjutnya adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi arus kas masuk dan keluar pada suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi arus kas ini dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba gitu. Biasanya arus kasnya itu pemasukannya berapa itu terlihat di situ, dan keluarnya berapa. Selanjutnya analisa rasio laporan keuangan. Ini ada beberapa rasio ya. 3 hal yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan, yaitu intra-company basis, yaitu unsur umum dalam laporan keuangan perusahaan dalam 1 tahun, atau hubungan antara unsur laporan keuangan 1 tahun gitu. Yang kedua, industry average, membandingkan suatu unsur laporan keuangan dengan rata-rata industri yang telah dipublikasikan oleh penyusun peringkat atau rating. Yang ketiga, intercompany basis, yaitu membandingkan suatu unsur laporan keuangan dengan laporan keuangan perusahaan pesaing gitu. Analisis laporan keuangan ini ada horizontal, vertikal, dan analisis rasio. Yang pertama, horizontal itu lebih dalam satu periode ya. Yang kedua, vertikal itu menjelaskan setiap unsur dalam laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai presentasi. Jadi mengevaluasi data kalau yang vertikal. Yang ketiga, analisis rasio, yaitu menggambarkan hubungan antara unsur satu dengan unsur lainnya dalam satu laporan keuangan. Selanjutnya contoh rasio ya, rasio likuiditas itu ada current ratio, yaitu current ratio adalah aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka panjang. Jadi aktiva, perusahaan mempunyai aktiva lancar dan mempunyai utang lancar itu diperbandingkan untuk memperoleh hasil kesimpulan bahwa perusahaan itu ternyata mampu kok untuk mempunyai utang sekian gitu, utang lancar itu. Jadi ketika utang lancar jatuh tempo, perusahaan tentu harus punya uang lancar ataupun aktiva lancar. Dalam hal ini contohnya uang ya, uang ataupun kas ataupun setara dengan kas yang lancar kan, ataupun aktiva lancar itu seharusnya setara dengan utang lancar ataupun lebih tinggi daripada utang lancar. Kalau misalnya terbalik, utang lancarnya lebih tinggi daripada aktiva lancarnya, maka hal itu membahayakan perusahaan gitu. Jadi kreditur biasanya mempertimbangkan hal itu. Selanjutnya cash ratio, yaitu cash ditambah efek dibagi utang lancar kemudian dikali 100%. Hal ini menunjukkan uang kas ditambah dengan surat berharga ataupun efek kemudian dibagi dengan utang lancar. Jika kesimpulannya hampir sama dengan current ratio tadi, utang lancar seharusnya lebih rendah daripada cash plus efek gitu. Selanjutnya quick atau acid test ratio, yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar dikali 100%. Ya, itu hampir sama ya dengan yang utang lancar tadi ya. Jadi kas ataupun yang setara dengan kas dan efek ataupun surat berharga
Kemudian piutang yang diharapkan dapat lancar didapatkan itu dapat membayar utang yang lancar gitu. Jika penjumlahan tadi lebih tinggi daripada utang lancar, itu artinya aman gitu. Selanjutnya inventory working capital atau total asset ratio, yaitu perbandingan antara persediaan dan modal kerja, yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi jumlah aktiva. Selanjutnya cash to current liabilities ratio, yaitu kas dibagi utang lancar dikali 100%. Jadi itu menyimpulkan current liability, cash to current liabilities ratio. Selanjutnya cash to operating expense ratio, yaitu kas dibagi beban usaha kali 100%. Selanjutnya rasio rentabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Jadi rumusnya rendemen atau keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi ekuitas atau modal yang digunakan ya. Modal yang digunakan. Iya. Jadi rentabilitas ekonomis itu adalah perbandingan antara laba bersih dari usaha dengan modal sendiri. Kemudian itu berarti rentabilitas ekonomis adalah laba bersih usaha sebelum pajak ya, dibagi modal usaha. Selanjutnya rentabilitas modal sendiri, itu laba bersih dikurang pajak penghasilan, setelah itu dibagi modal usaha, modal sendiri. Selanjutnya gross profit margin, yaitu penjualan itu dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan itu. Net profit margin atau sales margin ataupun margin laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Operating income ratio atau operating profit margin, itu laba usaha dibagi penjualan bersih. Selanjutnya ROA ini atau ROA, return on asset, merupakan ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimiliki. Jadi rumusnya laba bersih sebelum bunga dan pajak atau EBIT. EBIT itu earning before income and tax ya. Jadi laba bersih sebelum bunga dan pajak gitu kalau bahasa Indonesianya ya, dibagi total aktiva dikali 100%, itu ROA. Ini biasa digunakan ya, ROA itu return on asset. Selanjutnya return on equity, laba setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Tuh. Rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang seandainya perusahaan dilikuidasi. Dilikuidasi itu berarti dijual semua aktivanya dan dicairkan dalam bentuk uang untuk memenuhi semua kewajibannya, itu dilikuidasi ataupun dibubarkan gampangannya. Perusahaan itu dibubarkan bukan hanya karena bangkrut ya, ada beberapa aspek yang perusahaan gunakan biasanya itu. Kalau misalnya membubarkan perusahaan, misal perjanjiannya telah selesai dan perusahaan itu harus dilikuidasi, harus dibubarkan, itu bisa terjadi. Yang kedua, terjadi bangkrut itu tadi, perusahaan menerima kerugian yang besar dan menutup operasional perusahaan. Jadi perusahaannya dilikuidasi untuk memenuhi kewajibannya
yang kemudian sisanya itu baru diberikan kepada pemegang saham gitu. Jadi yang didahulukan adalah utang-utangnya, utang kepada pihak lain, kemudian utang kepada pihak sendiri atau dalam hal ini karyawan dan pemegang saham, karyawan dulu, setelah itu pemegang saham ya, yang terakhir itu. Selanjutnya terjadi pembubaran perusahaan. Itu bisa terjadi apabila berganti perusahaan. Misal perusahaan A ingin menjadi perusahaan B, dalam hal ini bidangnya berbeda ya, jadi peralatan yang digunakan harus diganti gitu kan, jadi harus dijual dan perizinannya juga diganti kan, jadi sama saja membubarkan, itu bisa terjadi. Selanjutnya kita lanjut ke rasio solvabilitas ya. Pertama, total debt to asset ratio, yaitu total utang pada bagi total aktiva kali 100%. Yang kedua, total debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Selanjutnya, fixed asset to long term debt ratio, yaitu aktiva tetap dibagi utang jangka panjang. Selanjutnya, net worth to debt ratio, yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan total utang. Yang terakhir, debt to owner ratio, perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Biasanya itu menggunakan rasio total aset to turnover ya. Jadi penjualan neto dibagi jumlah aktiva. Nah, itu diperoleh berapa persen gitu. Jadi ini digunakan untuk mengukur berapa sih jumlah aktiva, keseluruhan aktiva dengan perbandingan jumlah netonya ataupun penjualan netonya. Jadi kelihatan aktivitas perusahaan perbandingannya ya. Aktivitas perusahaan yang tinggi itu didukung dengan aktiva yang tinggi juga. Nah, itu kalau misalnya perbandingannya gini, penjualannya itu ternyata rendah, tetapi aktiva yang digunakan itu banyak sekali, tinggi sekali. Nah, itu menunjukkan perusahaan itu sedang tidak sehat gitu kan. Selanjutnya seharusnya itu sepadan gitu, ataupun bahkan penjualannya lebih tinggi daripada jumlah aktiva itu sendiri gitu. Selanjutnya receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Hasil ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu. Dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar berapa kali, itu diukur dalam receivable turnover. Selanjutnya average collection period, yaitu piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dikali 360. Hal ini menunjukkan dalam satu tahun itu bagaimana sih perbandingannya periode rata-rata yang digunakan untuk mengumpulkan piutang, apakah lancar ataupun tidak gitu. Itu mengukur rata-rata pengumpulan piutang. Selanjutnya inventory turnover, harga pokok penjualan HPP dibagi inventory rata-rata dikali 360. Hal ini menunjukkan
kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu. Jadi inventorinya itu seharusnya rata-ratanya berapa dihitung di situ, baru membagi HPP. Selanjutnya average days inventory rata-rata dibagi HPP dikali 360. Jadi ini menunjukkan periode penahanan persediaan rata-rata yang ada di gudang. Jadi itu terlihat dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya working capital turnover, yaitu penjualan neto dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Hal ini menunjukkan kemampuan modal kerja ataupun neto berputar dalam satu periode siklus kas dalam perusahaan. Jadi itu pada bab ini yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya jangan lupa ya dibaca bukunya yang lebih lengkap ya. Pengantar akuntansi untuk SMK MAK, penulisnya Bu Dwi Harti, penerbitnya Erlangga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.